Nah, ketika rapat FKUB, kan ketemu tuh antara kawan saya yang dari Karo dengan kawan saya yang non Karo, tapi sama-sama Sumatera Utara. Terjadi perdebatan, gitu kan. Nah, yang Karo ini bertiga ini lembut mirip Melayu. Yang non Karo sama-sama dari Sumatera Utara, ada Marga Nasution, Pasaribu, apa satu lagi? Mandirian Toba lah, teman-teman. Itu kan, itu tak perlu saya sebut namanya. Ketika debut ini keras, ini lembut. Yang Karo nih, saya tanya, Bapak ini kan sama-sama Batak, kok bisa lembut? Oh, saya bukan orang Batak katanya, saya orang Karo. Nah, saya nggak paham. Sebenarnya Karo ini, setahu Senina, ini masuk Batak atau bukan sih, kok beda? Jadi ada perbedaan, Ustaz. Ada perbedaan yang sampai dengan hari ini nggak tertuntaskan. Hari ini belum tuntas. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan pernah saya baca dengan salah satu ahli sejarah yang ada dari Jerman, juga dari Belanda, dan sejarah dari orang-orang tua saya, kakek dan sebagainya, bisa dibilangkan kita yang tua, orang Karo. Karo ini tua. Tapi sejak abad ke-14 setelah datangnya para Portugis, maka digabunglah melalui gereja Batak Karo Protestan. Oh, berarti sebenarnya penjajah itu yang menyatukan. Ya, kalau menurut pandangan saya. Iya. Tetapi kita boleh beda pendapat kan? Tetapi kan saya tidak pernah memungkiri kalau teman-teman dari Toba dan lainnya mengatakan kita bagian dia pun kita nggak pernah marah. Karena kita berprinsip semakin banyak keluarga semakin baik. Nah, gitu. Jadi kalau pada hakikatnya kita ini termasuk bagian dari Melayu. Jadi Karo itu menurut sejarah yang saya pahami lah Melayu tua atau Melayu Proto. Nah, karena sampai dengan hari ini kita nggak tahu mana yang benar, sejarah mana yang digelincirkan, sejarah mana yang real gitu. Iya. Karena orang bilang sejarah kita ini sudah banyak dimanipulasi Belanda katanya. Allah bisa. Ini lagi saya yang tak yakin. Ini contoh lah. Saya kan orang Jawa ya. Menurut catatan Belanda, Majapahit itu menguasai Nusantara, Malaysia, Brunei, Vietnam, sampai Filipina. Menguasai Nusantara, apa luas? Yang saya heran, nggak ada fakta sejarah Majapahit itu bisa mengalahkan Raja Jawa Barat. Terus satu, yang kedua, Majapahit tidak bisa menguasai Sumbar. Mas Raya, Singosari kan kalah tuh yang muncul Minangkabau. Artinya buatan Belanda saja seolah-olah Majapahit itu senusantara karena Belanda ingin menguasai wilayah ini. Saya masih mempersepsikan seperti itu. Sebab kalau Sriwijaya jelas gedungnya di mana, yang di Palembang itu kan. Tapi kalau Majapahit katanya di Trawulan. Saya hanya ingin mengutip, kadang-kadang penjajah ini memang mengaburkan sejarah yang ada. Jadi antara tokoh-tokoh Karo itu sekarang ini, apakah membiarkan perdebatan itu terus di medsos terjadi? Kan ada sebut Karo bukan Batak. Setahu Senina lah, ada nggak itu upaya penyelesaian dari tokoh-tokoh? Jadi sebenarnya karena gimana ya, imbas dari ketidakpastian orang-orang lama dulu, orang tua dulu, dan tidak memberikan satu sejarah yang baik kepada anak cucunya, hingga hari ini juga perdebatan itu belum selesai. Kalau saya bilang kami tidak bagian dari Batak, otomatis teman-teman Batak kecewa. Tetapi kalau kami bilang memang kami bukan bagian dari Batak, juga benar. Kenapa saya bilang benar? Karena bahasa pun kita berbeda. Beda bahasa. Nah, cuman selendang kita pun juga berbeda. Selendang beda. Iya. Terus ada istilah pernikahan juga kita berbeda. Namun kembali lagi, saya orang yang tidak mau memperdebatkan hal yang belum pasti. Karena tidak ada satupun sejarah yang mengatakan Batak itu bukan Karo, Karo itu bukan Batak, maupun sebaliknya. Karena apa? Tidak ada sejarah mengatakan bahwa itu ada perkawinan ini dengan ini jadi ini gitu. Belum ada bukti. Tidak ada bukti yang real. Jadi hari ini kalau misalnya teman-teman Toba bilang bahwa Karo bagian Batak, kita iakan saja karena sudah ada GBKP, Gereja Batak Karo Protestan.
iya. Itu sebenarnya yang membuat pemicu ya. Pemicunya. Tapi kalau saya bilang saya memang karo. Kalau saya bilangkan bersaudara dengan Batak, saya bersaudara. Kalau bilangkan saya bagian Batak Karo, saya bilang ya nggak masalah. Yang penting nggak ada perselisihan yang memicu suatu permasalahan. Jadi Senina ini ketika disebut bagian Batak, ya nggak masalah. Karena persaudaraan itu lebih baik. Iya. Walaupun mungkin bukan saudara darah nenek moyang dulu kan, tapi kita sebut saya Karo juga tak masalah. Tak masalah. Sejak kapan dibilangkan Karo itu Batak juga kita belum tahu. Nah. Karena kalau kita bilangkan di Sumatera Utara ada tanah Batak Nauli, ada tanah Karo Simalon. Oh berarti ada tanah Batak Nauli. Itu di mana tepatnya? Di Toba di Toba. Nah. Berarti sebenarnya Bataknya asal usulnya memang Toba. Toba. Kalau kami kan asalnya tanah Karo memang, maka ada tanah Karo. Tanah Karo itu meliputi Medan, Deli Serdang, Langkat, Binjai, Sedang Berdagi, itu Karo. Itu bagian dari Karo. Oh jadi Karo ini bukan hanya di Kabanjahe kan? Bukan. Dulu begitulah yang kita pahami. Tanah Karo itu dulu mencakup, maka sejarah pendirian Medan itu adalah orang Karo. Raja Patimpus Depari itu. Yang saya ingin ingatkan juga kawan-kawan ya mungkin tak paham. Ini kan bukan cerita agama, cerita asal usul. Contoh lah di Sumatera Barat, kan tidak satu keturunan, iya kan? Ada yang katanya dari India, ada yang nyebut dari Arab, Aceh lagi yang paling kentara. Itu yang disampaikan gubernur terpilih kemarin. Arab, Cina, Eropa, India. Artinya termasuk yang di Sumatera Utara ini. Jadi kalau orang Karo tidak mau menyebut Batak juga jangan disalahkan. Ya, nggak boleh. Iya, kenapa? Ya karena mungkin kan pemahamannya begitu. Satu daerah ini kan keturunan kan tidak sama kita ini. Kan? Pemahamannya begitu kan? Pemahamannya sekarang. Iya. Nah, juga kalau ada teman-teman Karo yang ngaku Batak, silahkan aja. Karena Batak ini mungkin sudah ratusan tahun silam, bisa saja orang Batak yang sudah tinggal di Karo. Iya. Jadi artinya kita damai-damai saja, itu sudah. Gampangnya gini lah, Tat. Bisa kita bilangkan Jawa dengan Sunda. Jawa Barat, Jawa Timur. Sama-sama Jawa. Tapi orang Sunda kan sebagian bilang saya bukan orang Jawa, orang Sunda gitu. Atau kita bilang orang Madura deh. Ya nggak mau dia. Jawa Timur kan? Iya. Nah, jadi artinya kalau saya berprinsip, ya udah deh, tak usah diperdebatkan. Kalau emang kamu bilang Karo itu bagian Batak, ya udah. Kalau Karo sendiri, ya sudah. Karena sampai hari ini tidak ada satupun bukti yang mengatakan baru Karo itu orang Batak. Dan sebaliknya gitu. Jadi sudah clear gitu aja lah. Jadi berdamai aja lah. Damai saja. Hidup ini kan tidak perlu ribet-ribet. Ada kemungkinan nggak dulu? Kenapa Karo itu lebih lembut? Sebenarnya nenek moyangnya kan tadi disebut Melayu. Melayu tua. Melayu tua. Atau Melayu Perutu. Kan banyak juga di Kalimantan Melayu tua yang masih animisme sampai sekarang kan. Sampai sekarang Karo juga masih banyak. Yang animisme? Masih. Oke.